오기 전에 우리끼리 리조트 하면 되잖아. 또라이 새끼네? 미쳤어? 온천! 이빨! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Jumpa kembali bersama alur cerita film Bagong John. Oke, pada alur cerita kali ini kita langsung berfokus kepada salah satu anggota kepolisian yang bernama Ma Dong-soo, yang kali ini diberi misi untuk pergi ke negara Vietnam guna memulangkan para buronan yang sengaja melarikan diri ke negara tersebut. Tak lupa sebelum alur cerita ini kita mulai, basahi tenggorokan, santai sejenak, nyalakan rokok, dan inilah film. Diawali pada tahun 2008, di mana banyak pelaku kriminal yang melarikan diri ke Asia Tenggara, bahkan mencapai ratusan di setiap tahunnya. Dan kisah akan berpindah ke Vietnam, di mana diperlihatkan turis asal Korea yang merupakan anak konglomerat bernama Yonggi. Dia diajak seorang pria bernama Jong-hun untuk berbisnis. Singkat cerita, Yonggi diajak ke tempat sepi untuk bertemu dengan bos Jong-hun bernama Hae-sang. Tak diketahui oleh Yonggi bahwa Hae-sang adalah pembunuh sadis bin kejam yang bermaksud menculik Yonggi dan meminta tebusan kepada ayahnya. Singkat cerita, lebih tepatnya di Korea, kita akan diperlihatkan seorang pria yang mengancam warga menggunakan sebilah pisau. Bahkan polisi pun tak berani untuk mendekati pria tersebut. Dan sesaat kemudian datanglah si Raja Bokkeum, yang tak lain adalah Ma Dong-soo. Yang ternyata dia juga merupakan anggota kepolisian di sana. Dengan ciri khas yang dia miliki, Ma Dong-soo diam-diam dengan santai menyelinap masuk ke belakang mobil. Namun karena badannya terlalu besar, salah satu rak roboh yang membuat ketahuan, namun hal tersebut tak menjadi masalah. Kemudian dia pun dengan santai tetap berjalan dan mendekati pemuda tersebut. Dan kemudian di momen ini kita akan diperlihatkan Ma Dong-soo telah berada di kantor kepolisian bersama atasannya yang bernama Jing-soo. Dia mengatakan bahwa kantor pusat memerintah mereka berdua untuk pergi ke Vietnam karena ada 3 pelaku kriminal yang tengah berada di sana. Salah satunya yang bernama Jong-hun yang di awal film tadi diperlihatkan. Akan tetapi kekonyolan mereka dapati, di mana mereka berdua tak ada yang bisa berbahasa Vietnam, sehingga Jing-soo dengan pedenya akan menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Hal itu langsung dipraktekkan oleh Jing-soo saat memesan makanan menggunakan bahasa Inggris, yang justru membuat mereka berdua disiksa oleh kepolisian bandara Vietnam. Goblok. Beruntungnya ada konsultan yang bernama Park untuk menjemput mereka ke kantor konsultan. Sesampainya di kantor, Park mengatakan bahwa selama setahun terakhir sering terjadi kasus orang hilang dengan modus penculikan. Bahkan para pelaku meminta uang tebusan. Akan tetapi setelah uang diberikan, si korban tetap saja dihabisi. Bahkan mereka akan dimutilasi. Wah, dia nih psikopat. Bahkan yang bikin ngeri lagi, ada salah satu jasad korban yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Mendengar berita tersebut, Jing-soo langsung menyuruh Ma Dong-soo untuk fokus pada target, yaitu Jong-hun, di mana ia ternyata sudah menyerahkan diri di kantor kepolisian yang saat ini berada di ruangan lain. Di hadapan Ma Dong-soo, ia merasa sok jagoan. Bahkan ia menolak untuk memberikan informasi, sehingga Ma Dong-soo memilih jalan tengah untuk menginterogasi Jong-hun menggunakan cara yang biasa mereka lakukan.
Setelah mendapatkan informasi, Ma Dongsu dan Jingsu pergi ke apartemen tempat kedua temannya berada, di mana lagi-lagi kita akan diperlihatkan seorang Ma Dongsu membuktikan kekuatan fisiknya ketika gagang pintu tak sengaja copot oleh cengkramannya. Tak diduga, teman Jinghun ternyata sudah tak bernyawa dengan kondisi yang sangat tragis, sedangkan yang satunya lagi sudah tak berada di sana. Lantas Ma Dongsu pun kembali menemui Jonghun untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di momen ini Jonghun akhirnya berkata jujur bahwa sebenarnya dia sengaja menyerahkan diri karena ia takut dihabisi oleh kebrutalan Hae Sang yang merupakan seorang pembunuh brutal yang di awal film tadi diperlihatkan, dan kemungkinan teman Jonghun yang berada di apartemen telah dihabisi olehnya. Tak hanya itu, Jonghun menceritakan awal mula dari semua kejadian yang mereka alami, yaitu saat mereka menculik seorang anak dari keluarga kaya raya bernama Yonggi. Di sini Jonghun dan kedua temannya hendak meminta tebusan kepada keluarga Yonggi, akan tetapi Hae Sang mengatakan bahwa mereka bertiga hanyalah seorang penjahat amatir. Sesaat kemudian mobil yang mereka naiki berhenti. Yonggi yang melihat situasi tersebut berusaha untuk kabur dari sana. Namun pada akhirnya Yonggi berhasil mereka tangkap, dan di saat itu tiba-tiba Hae Sang muncul membawa sebuah barang. Kemudian kejadian tersebut membuat Jonghun dan kedua temannya marah besar karena niat mereka hanyalah menculik Yonggi, akan tetapi Hae Sang malah membunuh dengan sangat brutal. Lebih gilanya lagi, sosok Hae Sang ternyata juga langsung menggorok leher teman Jonghun. Yang mana besar kemungkinan sosok Hae Sang sebenarnya merupakan pembunuh berdarah dingin. Bahkan besar kemungkinan Hae Sang lah pelaku atas hilangnya berapa turis Korea yang terjadi beberapa tahun belakangan. Jonghun dan satu temannya akhirnya menyadari bahwa mereka dalam bahaya, sehingga mereka berdua akhirnya nurut kepada Hae Sang apapun yang ia perintahkan. Di sini Hae Sang pun menyuruh mereka berdua untuk menggali sebuah tanah, di mana Hae Sang dengan santainya memotong tangan dari jasad Yonggi. Lalu dia mengirimkan potongan tangan tersebut kepada ayah Yonggi untuk tetap meminta tebusan atas anaknya yang telah ia bunuh. Di sisi lain, Jonghun memohon kepada Ma Dongsu agar ia segera dikembalikan ke Korea, dengan maksud agar dirinya selamat dari cengkraman Hae Sang. Di momen ini, Ma Dongsu langsung menelpon rekannya yang berada di Korea untuk mencari tahu data tentang Hae Sang. Singkat cerita, Ma Dongsu dan Jingsu pergi ke tempat dikuburnya jasad Yonggi untuk membuktikan cerita dari Jonghun. 아이고 이 새끼 좀 잡자니까 좀. 잠깐만. 아니 이 나라 법이. Dan benar saja, mereka menemukan dua jasad di sana, yaitu jasad Yonggi dan teman dari Jonghun. Setelah polisi Vietnam mengurus kedua jasad tersebut, Ma Dongsu mencari tahu tentang sosok Hae Sang. Hingga akhirnya Ma Dongsu dengan mudah mendapatkan sebuah informasi bahwa ada seorang preman Korea yang juga sedang mencari Hae Sang. Shin akhirnya berpindah ke tempat tinggal Hae Sang, di mana di sana datanglah para pembunuh bayaran yang tak lain adalah utusan dari ayah Yonggi. Akan tetapi mereka hanya menemukan koper berisi uang dan juga emas batangan hasil dari kejahatan Hae Sang. Sementara di sisi lain, Ma Dongsu dan atasannya mengunjungi markas judi dari preman Korea. Tanpa berlama-lama, Ma Dongsu langsung membogem mereka semua. Hingga akhirnya sang preman pun keluar dan menodongkan pistol ke arah Ma Dongsu. Namun dengan mudah pistol tersebut direbut oleh Ma Dongsu. 똑바로 얘기 안 하면 뒤지는 거야, 알았어? Atas hal tersebut, akhirnya si preman buka suara tentang kediaman Hae Sang dan anak buahnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Hae Sang telah sampai di kediamannya.
Dengan insting pembunuh, ia melihat ada puntung rokok yang masih menyala. Ia pun langsung menebak bahwa ada seseorang yang telah masuk ke kamarnya. Lantas, Haesang dengan hati-hati menyelinap ke kamar mandi. Dan sesaat kemudian, 들어갔어? tanpa rasa takut, Haesang dan anak buahnya melawan kelompok pembunuh bayaran. Kan tetapi di sisi lain, pembunuh bayaran tak seperti pada umumnya, yaitu hanya bermodalkan senjata tajam yang justru membuat adrenalin lebih meningkat. Saat semua pembunuh bayaran tewas, Haesang menggunakan HP pembunuh menelpon ayah Yonggi. Ia mengatakan bahwa semua pembunuh suruhannya telah ia habisi. Di momen ini, Haesang juga menanyakan tentang uang dan emas batangan miliknya kenapa ia ambil kembali. Lantas ayah Yonggi pun menjawab bahwa itu semua merupakan rencana balas dendamnya. Bahkan ia juga mengancam akan mengerahkan seluruh pembunuh bayaran untuk membunuh Haesang. 집으로 돌려보낸다고 했지. Mendengar jawaban tersebut, Haesang justru mengatakan jika dia akan pergi ke Korea untuk mengambil kembali uang miliknya. Akan tetapi sebelum ia melakukan hal tersebut, dia akan mendatangi ayah Yonggi dan membunuhnya dengan sadis. Tak lama berselang, muncullah Ma Dongsu bersama atasannya yang langsung masuk ke dalam dan menemukan banyak sekali jasad berserakan. Dan tiba-tiba 여권들 봐라 이거. Jingsu terkena bacokan oleh Haesang, di mana di momen ini pertama kalinya Ma Dongsu akhirnya berhadapan langsung dengan Haesang. 네가 강혜상이냐? Meski kali ini Ma Dongsu bertemu dengan dua penjahat sekaligus, hal itu tak membuatnya ciut dan justru mereka dibuat kocar-kacir oleh Ma Dongsu. Akan tetapi justru Haesang berhasil kabur, sementara partnernya tertangkap oleh Ma Dongsu. Langkah selanjutnya, Ma Dongsu terus menginterogasi partner Haesang, dan akhirnya dia pun buka suara tentang kemana tujuan Haesang akan pergi, yang tak lain menuju Korea. 하는 거잖아. 우린 추방 당하는 게 맞아. 잡아야 될 거 아니야? 강혜상 한국 갔어. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di bandara Korea, di mana Jingsu menceritakan kepada anak buahnya bahwa luka yang ia dapati karena pertarungan melawan puluhan penjahat. Oh, wis Mr. Satan nangring ini kurang. lanjut. Tak mau berlama-lama, akhirnya Ma Dongsu pergi ke markas mantan gangster di film sebelumnya, yang tak lain adalah Jang Isuk, di mana ia dipaksa Ma Dongsu untuk mencari informasi mengenai kapal ilegal yang akan digunakan Haesang untuk pergi ke Korea. 들어오는 밀항선 루트 좀 빨리 따와봐. 자. 내 옛날에 장이수가 아이야. 자. Hingga akhirnya ia mendapatkan informasi pelabuhan yang menjadi tempat Haesang berlabuh. 개새끼네 진짜. 불렀냐? Lantas Ma Dongsu dan anak buahnya tengah mengawasi CCTV yang berada di sana, berharap kedatangan Haesang akan terekam oleh CCTV. Dan benar saja, tak lama berselang ia mendapatkan gambar Haesang yang berada di sana. Lantas ia pun menjadi DPO. Sementara itu kita akan diperlihatkan oleh ayah Yonggi yang kembali menyewa pembunuh bayaran, bahkan kali ini berkali-kali lipat dengan jumlah yang sebelumnya, guna membunuh sosok Haesang. Akan tetapi kekonyolan harus dirasakan oleh Ma Dongsu dan atasannya yang harus kena semprot karena sebuah kekacauan yang mereka buat, sehingga kasus Haesang diserahkan ke luar negeri untuk diselesaikan. 어렵게 보내줬더니 가자!
Karena tak ingin kehilangan kepercayaan, Ma Dongsu dan atasannya telah menyiapkan kata-kata untuk merayu si bapak kepala kepolisian. Dan secara detail ia menjelaskan semua kasus ini. Bahkan Ma Dongsu berjanji apabila mereka berhasil menangkap Haesang, maka reputasi dan pangkat bapak kepala kepolisian akan naik, bahkan semakin baik di mata masyarakat. 베트남에서 시신 나온 게 총 4군데에서 일어난 한국인 납치범 때리네. 우리 다 텔레비에 나오는 거예요. 제발 좀. 막을 수 있는 건 일주일. 반대. 일주일. Kadal. Kemudian Ma Dongsu beserta anak buahnya pergi ke rumah ayah Yongki. Tujuannya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Yongki yang telah meninggal. Di momen ini Ma Dongsu bertemu dengan ibu Yongki yang bernama Kim. Dia mengucapkan terima kasih karena telah membawa jasa Yongki kembali ke Korea. Dan juga dia mengajak Ma Dongsu beserta anak buahnya untuk makan malam. 선수들 보낼만하네. Di sisi lain kita akan diperlihatkan dua orang Filipina yang baru saja sampai di Korea. Mereka adalah penjahat sekaligus pembunuh sadis seperti Haesang. Dan tujuan mereka berdua tak lain adalah undangan dari Haesang untuk membantunya mengambil kembali uang dan emas miliknya. Lantas mereka berdua langsung pergi ke tempat penghormatan Yongki, di mana saat akan masuk mereka melihat mobil yang berisi beberapa pembunuh bayaran. Bahkan tanpa rasa takut akan kalah jumlah, mereka berdua langsung membuka pintu mobil tersebut, yang membuat aksi brutal kembali terjadi. 就他一个人。Sementara di lantai atas ayah Yongki terlihat akan keluar ditemani dua bodyguard. Di momen ini ia dibuat terkejut tatkala salah satu bodyguardnya adalah Haesang yang diam-diam telah menyusup. 강혜성입니다. Sesampainya di lantai bawah, Haesang langsung disambut dua temannya tadi yang meminta bayaran lebih karena sudah menghabisi para pembunuh bayaran. Setelah kejadian tersebut, Haesang mulai menyiksa ayah Yongki. Bahkan dia memotong jempolnya sebagai video permintaan uang tebusan. Haesang juga mengatakan bahwa uang tebusan harus diantar sendiri oleh Kim tanpa bantuan dari pihak kepolisian. Di momen ini, karena wajah Ma Dongsu telah dikenali oleh Haesang, ia meminta Jang Isu untuk menjadi sopir ibu Kim. 중앙사거리 앞으로 아줌마 혼자 차 타고 와. 야왜 전화를 안 받아 막 죽을라고 이씨. Lantas, ia yang pengangguran pun langsung menyetujuinya karena kemungkinan ada uang di dalam koper tersebut. Anjay, goblok. Singkat cerita, di perjalanan Ma Dongsu telah menyiapkan segalanya. Dimulai dengan menyuruh mobil pos berisi anak buahnya yang akan mengikuti ibu Kim, dan juga menyuruh salah satu anak buahnya untuk melacak lokasi selengkap-lengkapnya tentang keberadaan posisi ayah Yongki. Sedangkan di sisi lain, Haesang juga telah menyuruh dua temannya untuk terus mengikuti ibu Kim, di mana mereka akan merebut uang tersebut di tengah jalan. Singkat cerita, anak buah Ma Dongsu berhasil melacak posisi ayah Yongki disekap. Bahkan dia berhasil melepaskan ayah Yongki. Akan tetapi muncul Haesang yang langsung menusuknya. Beruntung dia tidak tewas karena kepolisian datang tepat pada waktunya. Karena posisi terpojok, Haesang kabur dari tempat tersebut menggunakan mobil. Kemudian menghubungi dua temannya untuk mundur karena polisi sudah mengepung TKP. Akan tetapi dua temannya justru merasa curiga kalau Haesang ingin menguasai semua uang itu. Sehingga mereka berdua tetap melanjutkan niatnya untuk merebut koper dari ibu Kim. Melihat mobilnya dicegat, Jang Isuk langsung masuk ke dalam parkiran, di mana dua orang Filipina tersebut langsung mengejarnya. Lantas ibu Kim menyuruh Jang Isuk untuk kabur dan membiarkan uang tersebut diambil oleh mereka. Ya ndak mungkin loh sayang, mau pengangguran loh duit, sikat bosku.
Karena Jang Isuk merupakan mantan kriminal, tentu dalam hatinya ingin menguasai uang tersebut. Tuh, ngandel toh. Kandhani kok. Bahkan dia tak akan menyerahkan uang itu dengan begitu saja. Lantas dia pun nekat menghadapi dua penjahat tersebut. Dan akhirnya Jang Isuk berhasil kabur membawa uang tebusan di dalam koper. Sementara penjahat satunya mengejar Ibu Kim dan yang satunya lagi menghadapi dua kepolisian yang berada di sana. Setelah terjadi pergelutan, akhirnya penjahat berhasil ditangkap. Akan tetapi Ibu Kim masih dikejar oleh penjahat satunya. Dan di saat itu datanglah Ma Dongsu yang langsung menangkap penjahat tersebut. Akan tetapi dia terus melawan dirinya dan kemudian sementara di sisi lain, Jang Isuk sempat dihadang oleh Haesang. Akan tetapi dia berhasil lari dan masuk ke dalam taksi. Di mana tujuan Jang Isuk tak lain untuk naik kapal ilegal. Akan tetapi dia tak membayangkan bahwa nakoda kapal ilegal tersebut adalah teman dari Haesang. Dan tak lama kemudian Haesang pun tiba ke sana untuk mengambil uang dari tangan Jang Isuk. Di momen ini Jang Isuk sempat menantang Haesang karena menolak memberikan uang tersebut. Namun karena sajam Haesang lebih sadis, justru Jang Isuk langsung kabur tanpa ada perlawanan sedikit pun. Wah, codot. Udah gelan nih. 내 하얼빈의 장세계에 너 들어오라. 이리 오라 이 개새끼. 너 이 개새끼 운 좋은 줄 알라. Setelah uang dan emas batangan ia dapatkan kembali, Haesang memilih untuk menggunakan bus pariwisata. Sedangkan Jang Isuk yang masih kesal berinisiatif menghubungi Ma Dongsu dan memberitahu bahwa Haesang akan pergi menggunakan bus pariwisata. Singkat cerita, Ma Dongsu langsung mencegat mobil bus pariwisata tersebut, kemudian dengan santai masuk ke dalamnya. Bahkan dia menyuruh semua penumpang untuk turun dan tinggal dia bersama Haesang di dalam bus. Di sini Haesang menggunakan parang untuk menghabisi Ma Dongsu. Sementara Ma Dongsu sendiri melepas ikat pinggang yang ia gunakan untuk melawan Haesang. Kemudian duel brutal antara master pun kembali terjadi. Kali ini mereka berdua merusak fasilitas di dalam mobil tersebut. Meski Haesang sosok pembunuh berdarah dingin, ia bukanlah tandingan dari Raja Bogem. Bahkan pukulan Ma Dongsu membuat Haesang terlempar keluar dari mobil tersebut. Akan tetapi dia tak menyerah dan justru mengambil wiper dari mobil tersebut dan sempat melukai dari wajah Ma Dongsu. Karena sudah emosi tingkat dewa, akhirnya Ma Dongsu mengangkat tubuh dari Haesang dan membantingnya. Meski sudah bonyok kanan kiri, sosok Haesang belum juga menyerah. Bahkan dirinya sempat mengancam Ma Dongsu, hingga tanpa ragu lagi sosok Ma Dongsu akhirnya mengeluarkan jurus terakhirnya yang membuat sosok Haesang harus delosor sematwot tak walang kaya. Setelah semua itu, Ma Dongsu menelpon Jang Isuk dan mengucapkan terima kasih karena bantuannya telah membereskan kasus Haesang. Akan tetapi justru Jang Isuk sedih karena gagal mendapatkan uang tersebut. Goblok. Di akhir film kita akan diperlihatkan bahwa kasus ini akan ditutup, sementara Haesang akan dihukum seberat-beratnya, sementara pihak yang terkait akan mendapat penghargaan, termasuk bapak-bapak kepala kepolisian yang membantu Ma Dongsu. Tamat ending yang Jang Isukan kita semua. Sampai jumpa kembali di The Run Up 2. Saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan salam pengangguran banyak angsuran.
Wow, 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 wow.